Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Bapak. Untuk kali ini kita akan membahas bersama, belajar bersama tema 6 subtema 3 tentang lingkungan sekolahku. Ya, lingkungan sekolahku. Mengenal ungkapan perintah. Mei, tolong bantu membuang sampah ya. Baiklah Fitri, mari aku bantu agar cepat selesai. Ini merupakan ungkapan perintah yang berisi permintaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Berikutnya menjelaskan bunyi dan lambang sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Simbol sila ketiga Pancasila, pohon beringin. Sila ketiga Pancasila mempunyai makna bahwa kita harus bersatu dan bekerja sama. Sebagai contoh, kerjasama membersihkan sekolah merupakan salah satu sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Berikutnya menjelaskan cara membuat karya seni dari bahan lunak. Membuat topeng dari tanah liat. Alat dan bahannya tanah liat, air, cetakan berbentuk wajah, kuas, dan cat. Langkah-langkahnya, letakkan tanah liat ke dalam cetakan, lalu padatkan dan ratakan sesuai dengan cetakannya. Keluarkan tanah liat dari cetakan. Lakukan dengan sangat hati-hati karena belum kering betul. Jemur hasil cetakan di bawah terik matahari. Setelah kering, catlah dengan cat dan kuas. Dan yang kelima, setelah dikeringkan, topengmu sudah jadi. Ini seperti ini. Yang berikutnya menggunakan ungkapan perintah dalam percakapan. Sebagai contoh, anak-anak dengan Pak Guru nih. Anak-anak, kita bersihkan halaman ya. Baik Pak. Berikutnya menjelaskan makna simbol sila ketiga Pancasila. Simbol sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Ya, pohon beringin. Pohon beringin memiliki daun kecil dan akar yang sangat kokoh. Daun pohon beringin bersatu menyerupai bentuk atap rumah. Pohon beringin biasanya digunakan untuk berteduh. Pohon beringin merupakan simbol persatuan. Yang berikutnya menanggapi ungkapan perintah dalam sebuah percakapan. Sebagai contoh, ini ada percakapan antara Bu Guru, Made, dan Dedi. Made, tolong hapus papan tulis itu. Siap Bu Guru. Dedi, silakan ambil hasil ulanganmu. Iya Bu Guru. Kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh Made dan Dedi merupakan contoh yang baik di dalam menanggapi suatu ungkapan perintah. Mengukur dan membandingkan berat benda dengan alat ukur yang tidak baku. Untuk menentukan berat sebuah benda dapat menggunakan benda yang lain. Sebagai contoh, berat satu pepaya itu sama dengan 5 apel. Berat satu semangka sama dengan 8 apel. Karena 5 apel itu kurang dari 8 apel, maka satu pepaya lebih ringan dari satu semangka. Atau satu semangka lebih berat dari satu pepaya. Berikutnya, bagaimana menuliskan tanggapan dari sebuah ungkapan perintah. Jonas, apakah hari ini jadwal piketmu? Iya Bu. Kalau begitu, tolong bersihkan papan tulis ya. Setelah itu, bagikanlah hasil ulangan ini kepada temanmu. Merupakan ungkapan perintah ya. Kemudian Jonas, baik Bu, saya akan membersihkan papan tulis sekarang. Ini tanggapan atas perintah Ibu Guru. Menjelaskan makna warna karya seni. Topeng dapat menggambarkan manusia. Ada topeng yang terlihat lucu, pemberani, menyeramkan, atau ramah.
Untuk menggambarkan sifat tersebut biasanya digunakan warna-warna tertentu pada topeng. Misalnya, topeng berwarna merah menggambarkan sifat berani. Topeng berwarna putih menggambarkan tokoh kesatria yang suci. Topeng yang berwarna hitam menggambarkan tokoh yang bijaksana. Menggunakan ungkapan perintah pada poster. Lihat ini gambar poster ya. Marilah bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Poster merupakan karya seni yang berisi gambar dan ajakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat poster adalah yang pertama, menggunakan gambar sesuai dengan temanya. Yang kedua, tentukan pesan yang akan disampaikan. Yang ketiga, buat pesan dalam kalimat yang jelas, yang singkat, dan yang menarik. Tentunya tulis dengan huruf yang jelas. Warna gambar juga harus warna yang menarik. Mengukur dan membandingkan berat benda. Perhatikan, buku matematika diukur beratnya menggunakan pensil dan penghapus. Berat satu buku matematika 10 pensil. Berat satu buku matematika 6 penghapus. Buku tulis diukur beratnya menggunakan pensil dan penghapus. Berat satu buku tulis 8 pensil. Berat satu buku tulis 4 penghapus. Berat satu buku matematika 10 pensil. Berat satu buku tulis 8 pensil. Berat satu buku matematika 6 penghapus. Berat satu buku tulis 4 penghapus. Maka keduanya ini dapat dibandingkan. Apa kesimpulannya? Buku matematika lebih berat daripada buku tulis, atau buku tulis lebih ringan dari buku matematika. Yang berikutnya, mengurutkan benda. Kita perhatikan dari hasil pengukuran di atas nih ya. Berat satu tas sama dengan 7 bola kasti. Berat satu tempat pensil sama dengan 1 bola kasti. Berat satu kamus 3 bola kasti. Berdasarkan hasil penimbangan tadi, maka dapat disimpulkan benda yang paling berat adalah tas. Benda yang paling ringan tempat pensil. Urutan benda dari yang terberat, tas, kamus, dan tempat pensil. Menjelaskan sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Pohon beringin melambangkan bahwa rakyat bersatu di bawah naungan negara Indonesia. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai dan bekerja sama. Membuat percakapan menggunakan ungkapan perintah. Ciri-ciri ungkapan perintah seperti apa? Yang pertama, ungkapan perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Nih, gambar tanda seru. Ungkapan perintah dapat ditulis dengan akhiran lah. Ungkapan perintah juga dapat dimulai dengan kata tolong agar terdengar lebih santun, lebih sopan. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan anak-anak. Semoga kalian bisa belajar dengan baik ya. Terima kasih dan selamat belajar.